الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Jemaah semuanya, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat datang ke rumah-Nya yang mulia, melakukan ibadah salat yang tinggi nilainya berjamaah, dan mudah-mudahan ini akan berlanjut sampai menjelang Isya dengan majelis ilmu Al-Quran dan Sunnah serta nasihat dari para ulama cerdik pandai yang pasti akan bermanfaat untuk kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pula setelah itu dengan menegakkan sholat Isya berjamaah yang pahalanya menyamai qiyamul lail setengah malam. Mudah-mudahan dengan banyaknya ikhtiar kita dalam mengumpulkan pahala demi pahala demi pahala, semoga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kita, dan kelak ini semua akan menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat, sehingga layaklah kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bersalawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalam kepada beliau. Wassalamualaikum ya Rasulullah. Dan kita berdoa untuk kita semua. Wassalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Bapak Ibu pernah baca doa itu enggak? Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Pernah baca doa itu? Pernah atau sering? Sering. Kapan kita baca doa itu? Setiap salat. Kapan? Di setiap tasyahud. Berarti kalau kita lakukan salat wajib sehari semalam 5 kali, tak ada tinggal, berapa kali kita baca doa itu? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Berapa kali kita baca doa itu sehari semalam? Seandainya kita tak pernah tinggal salat wajib. Yang wajib aja dulu. Berapa kali dulu? 17 kali 2. Hah? 10? 17 kali. Gimana cara hitungnya? 17 kali 2. Cepat ya, betul aja. Tadi 10 atau jawaban 10? 9. Jadi tambah-tambah sholat kita tuh. Nah Niko sebanyak dia kurang tak sembahyang. Oh tambah lu. 1 kali di sholat subuh, di sholat zuhur 2 kali, di sholat asar tambah 2 kali lagi, di sholat maghrib 2 kali lagi, di sholat isya. Berarti totalnya kalau kita sholat wajib 5 waktu sehari semalam, doa itu kita baca terus berapa kali? 9. Apakah mungkin kita ini termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah? Apakah mungkin? Oh mungkin sekali. Contoh misalnya yang rawatib muakkadah 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita lakukan itu berarti berapa kali kita baca doa itu? Jadi 10 kali. Kalau kita lakukan 2 rakaat sebelum zuhur, jadi 11 kali. Kita tambah lagi 2 rakaat setelah zuhur, jadi 12 kali. Kita tambah lagi misalnya 2 rakaat setelah maghrib, sudah 13 kali. Kalau kita tambah lagi 2 rakaat setelah isya,
Nah, 14 kali. Bagi yang berpendapat rawatib muakkadah itu 10 rakaat, maka 9 tambah 5 minimal. Jadi 14 kali dia baca. Menjelang tidur kalau ikut sunnah Rasulullah dari jalur Abu Bakar, maka salat witir menjelang tidur. Nah, baca pula berapa kali lagi? Minimal sekali lagi. Maka totalnya kalau yang seperti itu saja kita amalkan setiap hari, maka doa itu kita baca Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Doa itu kita baca kurang lebih 15 kali setiap hari. Tapi katakanlah sebagian besar orang hanya melakukan salat-salat wajib saja, maka berapa kali tadi? Sehari semalam 9 kali. Sekarang kita coba artikan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya? Semoga salam keselamatan yang pasti untukmu wahai Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu juga rahmat Allah, begitu juga berkah dari Allah. Kalau untuk Nabi itu mungkin atau pasti? Kalau untuk Nabi itu mungkin atau pasti? Pasti. Kalau untuk Nabi itu pasti, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sudah diampuni semua dosanya, diterima dan dirahmati seluruh amalnya, dan dijamin akan dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Maka salam salawat kepada Rasul itu adalah cara kita menghormati beliau, bukan mendoakan beliau. Karena ada orang-orang dari agama lain yang tidak ngerti agama kita, dia bilang, apa tuh Nabi kalian perlu didoakan? Berarti kalau perlu didoakan kan belum tentu selamat. Jelas agama lain coba pula memahami agama kita, ya salah paham lah. Kalau kita kan tahu, ketika Nabi kita sudah dijamin semua kebaikan dari Allah untuk beliau, maka salawat dan salam kita itu bukan untuk beliau, sebenarnya bukan untuk beliau. Itu cara kita berterima kasih kepada Allah terhadap beliau, dan siapapun yang bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikembalikan kepada Allah. Kepada siapa kebaikannya? Kepada kita. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada yang bersalawat itu 10 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selain suka berjamaah salatnya, selain suka berzikir setelah salat atau kapan di mana saja, kita tambah juga lah ibadah kita, amal soleh kita secara lisan dengan memperbanyak salawat kepada baginda, dengan mengharapkan apa yang kita jelaskan sebentar ini, dan semoga nanti di akhirat kita termasuk yang diakui oleh beliau sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat, yang syafaat itu betul-betul kita perlukan nanti di akhirat. Boleh kita aminkan sekali lagi? Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan doanya tadi apa? Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Betul Bapak Ibu baca itu dalam salat, dalam tahiyatnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apa artinya? Dan semoga keselamatan yang Allah jaminkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW juga diberikan kepada kita. Wassalamu alaina. Semoga diberikan juga keselamatan kesejahteraan itu kepada kita. Wa ala ibadillahi salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi kalau mau dibuka bacaan sholat kita itu, di antara rahasianya ada di kata-kata itu. Dan semoga keselamatan, kesejahteraan, keamanan, keluarbiasaan dunia akhirat juga akan diberikan oleh Allah kepada kita, sebagaimana diberikan kepada nabinya dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Maka ini bahasanya agak ke manajemen atau agak ke ala atau model training kita bahasakan. Nanti boleh kita diskusikan seandainya ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Siapa yang diminta oleh kita semua semoga diberikan juga keselamatan itu? Siapa tadi? Dan semoga keselamatan juga akan Allah berikan kepada kita, kepada kami, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Maka bagi yang belum tahu kami kasih tahu, bagi yang sudah tahu alhamdulillah. Yang dimaksud dengan sukses dalam Islam adalah ketika seseorang menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi kalau kita bagi menurut jamaah, kita buat spesifiknya, di dalam Islam yang disebut hamba-hamba Allah yang sukses itu, kalau laki-laki dia saleh, kalau perempuan dia salehah. Jadi yang akan sukses selamat dunia akhirat, yang kita harapkan, yang kita doakan terus, dan itu sebetulnya pesan untuk kita, sukses di dalam Islam adalah ketika laki-laki menjadi laki-laki yang saleh dan perempuan menjadi perempuan yang salehah. Ini untuk membersihkan hati dan pikiran kaum muslimin yang sudah terlalu lama dijajah oleh orang kafir, dan kemudian sudah terlalu lama juga pendidikan sekuler, pendidikan liberal yang mengatakan kepada anak-anak kaum muslimin di negara kita ini bahwa sukses adalah apa? Sukses di dalam kepala sebagian besar orang sekarang. Sukses adalah apa sukses? Sukses, oh ya, kalau dulu tidak ada itu, kalau sekarang ya. Tapi secara umum sukses itu dikatakan kalau menjadi orang yang kaya, korun kaya, di jahanam nanti pasti. Kalau sekedar kaya yang disebut dengan sukses, korun kaya. Kalau zaman sekarang siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Rothschild, bersaudara, sekeluarga, orang Yahudi. Hampir seluruh harta di bumi ini dia menguasai. Tapi kalau tidak taubat, mati masuk neraka jahanam, nggak keluar-keluar. Maka sukses berarti punya uang, punya harta banyak. Oh, itu harus dibuang dari hati dan kepala kita. Jangan nanti kita mendoktrin pula keluarga kita belajar elok, sekolah elok, nak jadi orang ambeko banyak piti sana duit. Itu bukan sukses. Itu bukan sukses. Ada lagi bilang sukses berpangkat, berjabatan. Na'udzubillah, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, kalau berpangkat berjabatan, rakyat sedang susah dia senang-senang, oh itu nanti tidak sukses. Mungkin di dunia bisa senang, tapi di akhirat itu pasti lama pertanggungjawabannya di akhirat, di neraka maksudnya. Tidak mungkin orang yang abai dan zalim lalu kemudian tiba-tiba dimasukkan ke dalam surga, mungkin. Kalau di zaman dulu itu selalu, bahkan di Quran, di hadis diceritakan seperti Fir'aun, Namrud, Haman. Itu bukan orang sukses kalau sekedar berpangkat berjabatan dan lain sebagainya. Seperti makna sukses orang zaman sekarang, yang zaman dulu makna itu tidak ada. Viral, oh udah sukses ya sekarang karena viralnya. Wallahi itu bukan sukses. Demi Allah, justru kalau viral ini sekarang, kalau tidak kuatlah orangnya, tiba-tiba viral, oh dari tawadhu dia akan menjadi sombong, dari rendah hati dia akan menjadi angkuh, dari bermasyarakat dia akan menjadi eksklusif, dari mudah ditemui nanti dia akan jual mahal. Na'udzubillah. Kalau yang sama dengan viral berarti apa? Banyak followersnya, banyak subscribersnya, banyak fansnya. Itu makna sukses zaman now yang tidak ada zaman dulu. Maka sekali lagi, itu bukan sukses. Kesuksesan dalam Islam yang kita ulang-ulang dalam salat. Kalau laki-laki jadi orang saleh, kalau perempuan jadi orang salehah, itu sukses. Pertanyaannya, bolehkah laki-laki saleh, bolehkah perempuan salehah mempunyai harta benda? Boleh. Kenapa tidak? Harta benda sebagai aksesorisnya. Tapi kesolehan, kesalehaan
itu menjadi bekal suksesnya. Apalagi misalnya, bolehkah orang saleh, orang salehah berpendidikan tinggi lalu kemudian mendapatkan amanah, pangkat dan jabatan? Boleh. Kenapa pula tidak? Kenapa pula tidak? Boleh. Tetapi pangkat jabatan akan dia sadari sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah sampai asarnya kepada kita sekarang bahwa beliau takut kepada Allah seandainya nanti di akhirat ditanyakan, wahai Umar, kenapa ada satu hewan ternak yang sewaktu engkau menjadi khalifah kok ada tuh satu ekor ternak yang kelaparan? Umar takut itu nanti ditanya di akhirat. Satu hewan ternak kelaparan nanti ditanya Allah di akhirat. Umar takut. Kalau pejabat sekarang, jangankan hewan kelaparan. Ya, sukses korupsi. Itu dia. Tapi kadang-kadang kalau kita buka ini, alah, ini Ustaz kan karena belum jadi pejabat aja. Iya, kalau enggak. Gitu kan pokoknya enggak ada bantu lah. Kalau di hadapan manusia kok salah, salah percaya lah. Mudah-mudahan kita dan orang-orang yang ada di rumah kita betul-betul akan kita cuci ulang tuh hati dan pikirannya. Sukses tuh jadi orang soleh kalau laki-laki, sukses tuh jadi orang salehah kalau perempuan. Boleh kita aminkan sama-sama? Amin. Dan untuk menjadi saleh dan salehah, untuk menjadi saleh dan salehah, ketika azan teringat sholat berjamaah ke masjid. Ketika ada harta teringat untuk berbagi dengan sesama. Ketika ada pangkat dan jabatan, ingin agar pangkat dan jabatan ini menjadi kendaraan supaya nanti bisa semakin berbuat amal dan amal dan amal sehingga nanti banyak pahala di sisi Allah dengan jabatan ini. Bukan memanfaatkannya untuk mengambil sesuatu dari orang, tapi bagaimana untuk diri ini lebih bermanfaat bagi yang lain. Untuk jadi soleh dan solehah ini apa yang paling diperlukan? Yang paling diperlukan adalah ilmu dan pengetahuan. Makanya di antara rahasia firman Allah yang pertama yang diwahyukan kepada baginda, apa ayatnya? Iqra. Iqra ini suruh cari apa? Harta? Bukan. Iqra suruh cari apa? Ilmu dan pengetahuan. Maka dikatakan oleh guru kami yang terinspirasi sangat besar terinspirasinya dari Syekh Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwa untuk membina karakter manusia zaman sekarang ini diperlukan susunan-susunan pembelajaran dan atau pelatihan. Yang susunan itu beliau mulai dari bahwa kita hidup ini harus jelas. Yang kita pentingkan yang pertama itu seperti yang disampaikan oleh ulama seluruh dunia dari dulu sampai sekarang, iman harus diletakkan sebagai asas dan fondasi untuk hidup kita dahulu, sekarang sampai ke masa yang akan datang. Kita aminkan sama-sama. Amin. Dan setelah beriman, yang paling penting dikejar oleh seorang mukmin itu adalah belajar supaya kita untuk menjadi soleh dan solehah itu tahu caranya supaya soleh dan solehah, supaya sukses di mata Allah dan Rasulnya, supaya selamat dunia akhirat. Maka orang beriman supaya bisa soleh dan solehah wajib belajar, dan itu ada hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi umat Islam, baik laki-laki dan atau perempuan. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, ini agak sensitif, tapi ini kebenaran. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Untuk menjadi saleh dan salehah, yang paling diperlukan adalah apa tadi? Ilmu dan pengetahuan supaya kita bisa saleh, supaya kita bisa salehah. Sampai di sini kita bisa sepakat? Ya. Ada jalan lain? Takwa. Tak ada jalan lain. Bagaimana mau saleh dan salehah kalau tak tahu ilmunya? Tak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, harus berilmu. Nah pertanyaannya, ini yang agak sensitif. Supaya bisa saleh dan salehah,
Kita perlu ilmu, butuh ilmu. Tidak bisa soleh, tidak bisa salehah tanpa ilmu. Pertanyaannya adalah, ilmu apa yang kita perlukan supaya bisa soleh dan salehah, supaya sukses dunia akhirat? Ilmu apa? Ilmu apa? Ya, jangan nanti mau soleh mau solehah masuknya jurusan IPA. Ini gimana mau soleh mau solehah kalau isi kepalanya IPA? Mau soleh mau solehah fokusnya ke ilmu IPS. Gimana mau soleh solehah kalau ilmunya IPS? Ada lagi yang mau soleh solehah, masya Allah, masuknya jurusan IT. Gimana caranya? Hari-harinya bergelut dengan ekonomi. Gimana mau soleh solehah kalau basicnya tidak ada ilmu agama? Maka dikatakan bagi orang beriman yang paling penting setelah keimanannya adalah belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar halal haram, belajar sejarah tentang bagaimana bumi ini dijalankan oleh Allah dari dulu sampai ke masa yang akan datang. Setelah bagus ilmu agamanya, belajarlah IPA. IPA-nya disaring dengan ilmu agama. Belajarlah IPS, IPS-nya disaring dengan ilmu agama. Lebih spesifiknya, belajar Quran Sunnah. Nanti belajar ekonomi, perdagangan, segala macam. Ilmu-ilmu itu nanti disaring dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu halal haram, fikih, dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini kan, na'udzubillah, masya Allah, innalillah, nggak tahu kita mau bilang apa kadang-kadang. Kenapa? Karena halal haram dicampur adukkan, baik buruk dianggap sebagai sesuatu yang bisa berdampingan. Tak boleh, tak bisa. Maka mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi orang yang saleh dan salehah, sehingga betul-betullah ilmu agama menjadi prioritas kita sebelum kita menuntut ilmu-ilmu lainnya. Kami dari 2008 inilah kerja kami. Dari sekolah-sekolah, dari kampus-kampus, dari surau-surau, dari masjid-masjid, ini kerja kami. Baik di dalam ataupun di luar negeri, ini yang kami buat terus, mengingatkan kepada kaum muslimin, jangan salah makna sukses. Dan untuk sukses perlu bekal, dan bekal tersebut adalah ilmu. Dan ilmu itu ilmu agama. Dan ilmu agama itu, ini lebih sensitif lagi nih. Ilmu agama itu menurut para ulama, bagaimana cara mendapatkannya? Belajar. Iya belajar. Tapi bagaimana cara belajar? Datang ke rumah guru, betul. Bukan guru yang disuruh datang ke tempat kita. Kan di tempat kita tuh agak terbalik-balik kan? Maka contoh seperti kajian kita sekarang ini, bagus atau tidak? Bagus. Cuma kan ini berapa jam? Setengah jam. Sedangkan buku agama itu tebal. Gimana mau membahas setengah jam? Katakanlah seminggu setengah jam. Bukunya setebal ini, bagaimana kira-kira? Atau katakanlah kita mau bahas Quran 600 halaman. 600 halaman. Setiap halaman ada 15 ayat. Total 6.236 ayat. Kalau setengah jam sepekan, berapa tahun kita akan baru selesai Qurannya saja? Berapa tahun? Sudah meninggal, kita belum selesai juga. Tapi kalau pergi nanti ke tempat-tempat guru, ke tempat-tempat belajar, satu hari itu bisa 30 halaman. Masya Allah, Quran selesai 2 tahun. Hadis yang 6.000 misalnya kita ansur 50 dalam sehari. Karena kita memang pergi mengkhususkan diri dan lain sebagainya. Selesai pula dalam 2 tahun. Oh, ini yang ingin kita bangkitkan lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Supaya nanti soleh-solehah ini bukan soleh-solehah di baju, bukan soleh-solehah di Facebook, di tampilan di diri, bukan. Tapi soleh-solehah yang betul-betul dari hatinya saleh-salehah, pikirannya saleh-salehah, perkataannya saleh-salehah, perbuatannya saleh-salehah. Kita aminkan sama-sama. Amin. Dan untuk waktu yang tersisa ini, kami berikanlah sedikit ilmu itu, karena memang ilmu itu dulu ketika sampai ke kami, itu mengubah hidup kami. Katakanlah ini khutbah kedua atau sesi kedua setelah menyampaikan yang tadi. Itu biasanya di tempat baru selalu kami mulai dengan itu. Supaya orang ngerti, belajar ilmu agama ini tak boleh sedikit, tak boleh sebentar. Harus lama dan harus kita pergi ke rumah gurunya. Kalau menanti-nanti di tempat kita,
Ya Rabbana. Tak ada sejarah Islam yang berkuasa 1000 tahun lebih itu mengatakan bahwa beginilah cara belajar. Tak ada. Cara belajar itu kita pergi ramai-ramai ke rumah gurunya. Siapa yang ahli di sana? Maka kita duduk berlama-lama di hadapan beliau. Itu yang sekarang nyaris tak ada. Apalagi setelah surau jatuh pamornya. Kalau dulu kan orang kita ke surau memang pergi ke rumah buya itu. Kalau sekarang contoh di Padang, di mana surau yang orang pergi ke rumah buyanya? Dari 2011 kami di sini tak ada satu pun yang kami dengar. Begitu ada kiro surau yang mak maleno kita macam beba dulu nanti singgung bego. Entah nanti dipelajari di sini. Itu. Hadirin jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai kepada Allah. Di waktu yang tersisa ini masih ada berapa menit lagi? Ya. Hah? Berapa? 15. 15 menit. 15 menit kita bahas 5 hal. Ini mengambil momen kejadian di negeri kita sekarang. Setelah mukadimah yang panjang tadi, yang kaji yang kami siapkan untuk kita malam hari ini, kaji yang dulu merubah hidup kami. Mudah-mudahan ini nanti merubah hidup kita semua juga. Insya Allah dia dalam 15 menit ini selesai. Dia 5 poin yang sederhana dan insya Allah kita buat tanya jawab. Semoga dengan ini betul-betul Allah akan titipkan sebagaimana Allah menitipkan kepada kami. Semoga Allah titipkan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah. Untuk yang sekarang ini kita baca doanya. Allahumma sama-sama. Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an inna as'aluka min wa rizqan thayyiban wa barizqan wa amalan mutaqabbal. wa amal taqabbal. 5 yang pasti dalam hidup. 5 yang pasti. Jadi kaji kita yang bahagia nih kok. 5. Kaji kita yang pasti-pasti saja. Itu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. 5 yang pasti dalam hidup. Semoga Allah kuatkan kita dan semoga yang sedikit yang sebentar ini akan berkesan dan merubah hidup kita. Bapak Ibu semuanya, pasti yang pertama, semua kita tanpa terkecuali pasti pernah berbuat baik. Bapak Ibu setuju? Betul. Setuju? Betul. Semua, kita semua pasti pernah berbuat baik. Setuju? Setuju. Apakah ini satu kepastian? Pasti. Abang yang masih muda, apakah ini Pak Imam kita ya? Apa benar nggak dalam hidup kita pasti pernah berbuat baik? Benar. Pasti? Pasti? Kenapa? Ibu-ibu boleh bantu. Kalau Pak Imam nggak bisa jawab. Kita di dalam hidup pasti pernah berbuat baik. Kenapa? Waktu kita tinggal 12 menit. Kami kasih tahu aja. Dalam hidup ini, mulai dari Pak Imam sampai makmum, sampai masbuk, sampai orang tak sembahyang, pasti pernah berbuat baik. Mulai dari orang beriman sampai orang kafir, orang musyrik, orang ateis, dalam hidupnya, kalau normal seperti kita ini hidupnya, pasti mereka juga pernah berbuat baik. Setuju? Setuju. Pasti atau mungkin? Pasti. Pasti. Sebabnya karena kita bukan syaitan. Ya. Apa sebabnya? Bukan setan. Apa sebabnya? Karena kita bukan syaitan. Kalau syaitan dari sejak lahir sampai nanti kiamat tak akan pernah berbuat baik, Pak. Namanya juga Setan. syaitan. Oh, setan. Jangan dipelesetkan jadi setan, jadi kurang ngeri dia. Syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Yang kedua, selama masih hidup kita pasti pernah berbuat dosa. Betul. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Aku setuju ini pada agak kareh. Oh pasti. Mau jamaah, mau ustaz, mau makmum, mau imam, mau orang Arab atau orang Arab maklum, semuanya pasti pernah berbuat dosa. Pasti? Pasti. Pasti. Kenapa? Kebiasaan manusia berbuat itu. Hah? Kebiasaan manusia. Karena kita bukan malaikat. Oh, bukan. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Ya, tadi kita pasti pernah berbuat baik. Kenapa? Karena kita bukan syaitan. Kalau syaitan tak pernah berbuat baik. Kita pasti pernah berdosa, bermaksiat, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Bohong, menipu, buruan di dalam elok keluar, mani-mani buku kan macam-macam kan gitu kan. Nah, Ibu-ibu lah nganggur sih belakang. Kenapa kita pasti pernah berbuat salah? Karena kita bukan
karena kita bukan malaikat. Itu yang keberapa pastinya? Kedua. Yang kedua. Yang ketiga, selama masih hidup kita ini pasti dikelilingi oleh nikmat Allah. Pasti diberi nikmat oleh Allah selama masih hidup. Ya. Pasti. Pasti. Seperti sekarang nih, masih hidup? Si. Ada nikmat Allah pada kita? Ada. Oh, banyak nikmat Allah pada kita. Banyak nikmat Allah pada kita. Saudara-saudara kita di luar sana, entahlah nasibnya sekarang. Apalagi yang di Kuranjai itu. Di rumah-rumahnya entahlah gini tuh. Iya. Sore gini kok, tak tentunya ke mahal. Lama maki sampai ke lagi itu tujuan ada kan rumah, tidak selama ini. Jadi betul ada kepastian bahwa kita ini selama masih hidup diberi nikmat oleh Allah, dan sekarang saat ini kita sedang menerima nikmat dari Allah pasti? Pasti. Pasti. Sudah berapa pasti? Tiga pasti. Tiga. Janjinya berapa? 5. Yang keempat, cepat atau lambat, belum atau sudah, kita pasti akan diuji, akan diberi musibah, mulai dari yang paling besar ataupun yang kecil-kecil. Tapi ujian ini, musibah ini pasti akan sampai kepada kita. Mungkin atau pasti? Pasti. Nah, itu yang pasti itu musibahnya sudah datang, belum datang atau sering datang? Mungkin. Ibu yang bilang pasti tadi. Musibahnya sudah datang, belum datang atau sering datang? Belum datang. Tapi pasti ada musibah kan dalam hidup kita ini? Ya. Sudah berapa pasti? 4. 4 pasti. Satu lagi yang terakhir, cepat atau lambat, suka atau tidak, rela ataupun belum ada kerelaan, oh kita ini pasti mati. Betul. Pasti atau mungkin? Pasti. Semakin menarik kajian kita ya. Labara pastinya. Nah. Alah limo. Ulang balik. Dia berkol limo tapi disabui ujung hilang pangkat. Yang pertama kita pasti pernah berbuat baik. Betul. Karena kita bukan syaitan. Yang kedua, kita pasti pernah berbuat dosa. Karena kita bukan. Kan malaikat. Yang ketiga, setiap hari selama masih hidup kita pasti mendapatkan nikmat Allah. Pasti. Pasti. Yang keempat, selama kita masih hidup pasti akan diuji dengan musibah. Pasti? Pasti. Bapak ibu musibahnya belum datang, sudah datang atau sering datang? Belum datang. Ini Pak Imam agak lain tegalaknya Pak Aidi Pak Imam. Musibahnya sudah datang, belum datang atau sering datang Pak? Terus yang kelima nanti, suka tidak suka, rela tidak rela, kita pasti akan Mati. 1, 2, 3, 4. Supaya nanti kita memastikan dengan izin Allah, yang mati yang kelima itu semoga dia husnul khatimah. Amin. Maka jadikanlah yang 4 ini semuanya menjadi pahala. Amin. Jadikan yang 1, 2, 3, 4 ini jadi pahala. Semoga yang 5 nanti akan dipastikan oleh Allah terjadi pada kita. Matilah. Kapan saja, di mana saja, insya Allah. Yang penting Allah pastikan husnul khatimahnya. Amin. Kita pasti pernah berbuat baik, dan supaya ini nanti memastikan husnul khatimah kita, pastikan kebaikan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan cara yang benar dan karena berharap balas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, jangan dibuat. Ambo sebenarnya ada ikhlas loh, jangan dibuat kalau tidak ikhlas. Amal hati, amal pikiran, amal perkataan, amal perbuatan, kalau mau dibuat pastikan ikhlas. Kalau tak ikhlas jangan dibuat. Percuma. Amin kan sama-sama? Amin. Hari ini sampai mati, kalau tak ikhlas jangan dibuat. Kalau tak ikhlas jangan ditolong. Kalau tak ikhlas jangan diberi. Karena nanti waktu habis, tenaga habis, piti habis, pahala tak ada. Itu kan bukan ilmu baru. Kalau tak ikhlas mana ada nilainya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, kita pasti pernah melakukan dosa. Maka supaya dosa itu menjadi jalan kita mendapatkan husnul khatimah, mari kita hiasi diri kita dengan selalu senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tak ada dosa bagaimana pula? Bukan orang kita namanya kan? Bertaubatlah kepada Allah, kata Nabi. Beristighfarlah kepadanya
Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Karena hadisnya ada dua, 70 atau 100 kali. Nabi kita istighfarnya sehari minimal 70 sampai 100 kali. Kita berapa kali ada yang bukan Nabi ini? Harusnya lebih. Tapi kadang-kadang tidak ada istighfar kok keluar. Hari lewat tapi istighfar tidak ada. Takajui, astaga, astaga kok tidak ada nilainya. Tapi takajui besar, astagfirullah. Musibah dah apa datang segala macam kita dapat pahala. Yang ketiga, agar semua nikmat yang pasti sampai kepada kita menjadi sebab Allah pastikan husnul khatimah kita, maka nikmat besar syukuri, nikmat sedang syukuri, nikmat kecil pun syukuri. Bersyukur. Kalau bersyukur ini hilanglah andeh dalam hidup. Hilanglah apa? Andeh. Apa andeh? Andeh. Nah, itu orang tak bersyukur tuh. Tapi kalau bersyukur tidak ada andeh tu lagi. Mari kita aminkan sama-sama mulai hari ini sampai mati tidak ada andeh lagi dalam hidup kita. Amin. Betapa nikmatnya hidup. Pak, kau dapat itu apa? Alhamdulillah. Saya kau ada apa? Alhamdulillah. Saya apa lagi? Alhamdulillah. Tidak ada andeh lagi. Iko kadang-kadang awal bulan terima gaji. Terima gaji mana andeh? Ini numpang lalu sekarang kini aman. Orang dah ada dan lalu. Kau lalu je dah lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, kita pasti diuji. Bahkan sekarang Kota Padang sedang diuji dengan ujian yang berat. Karena tidak ke kita aja. Di saudara-saudara kita yang di tepi air itu sekarang, bukan cemas lagi, memang sudah hilang sebagian rumah. Tidak ada yang bisa diselamatkan perabotnya karena air datang begitu cepat. Tapi pada satu saat yang lain mungkin air dalam bentuk yang lain, musibah dalam model yang tidak sama, itu akan diberikan Allah kepada kita. Mungkin atau pasti? Pasti. Dan tidak ada caranya supaya musibah yang pasti datang ini agar dia dapat memastikan husnul khatimah kita, nggak ada cara lain kecuali kalau dapat musibah itu wajib kita hadapi dengan sabar. Musibah kecil sabar, musibah sedang sabar, musibah besar sabar. Begitu musibah datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Terserah engkau ya Allah, mau kasih nikmat hamba terima dengan syukur, engkau uji akan hamba sambut dengan sabar. Terserah engkau lah ya Allah, karena takdirmu mungkin baik atau pasti baik. Takdir dari Allah pasti baik. Dan inilah yang kita harapkan, memastikan yang kelima, apabila nanti tiba saatnya kita dimatikan oleh Allah, mungkin atau pasti? Pasti. Semoga yang kelima ini kita tahu kematian itu akan datang secara pasti, tapi kita mohon kepada Allah untuk memastikan kematian kita semua akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma biha ya Rabbana bi husnil khatimah. Ada kabar dari Yaman, viral 2 hari yang lalu. Dan ini sangat Masya Allah, luar biasa. Dalam CCTV masjid seperti ini, sudut sana ada syekh dan murid-murid mengaji menghafalkan Quran. Sana ada syekh, murid-murid mengaji menghafalkan Quran. Sehat walafiat, sedang menyimakkan hafalan para santri. Tiba-tiba tersandar, tiba-tiba jatuh, meninggal. Sedang mengajar Quran dalam masjid. Atau yang itu di Yaman ya, 2 hari yang lalu viralnya. Kalau kita mau yang di tempat kita, sedang khutbah Jumat di hari raya di hadapan umat yang banyak yang menjadi saksi atas dakwahnya Dr. Yahya Walun. Husnul khatimah. Kita nanti bagaimana kira-kira agaknya kematian kita ya? Di mana agaknya kematian kita? Seperti apa kematian kita? Sedang mengapa kita ketika malaikat Israel datang? Semoga dengan yang baik. Bagaimana caranya untuk mengusahakan itu? Memastikan tak bisa mengusahakan boleh? Usahakan. Caranya adalah Banyak istighfar.
Ulama kita juga yang bilang seseorang akan diwafatkan dengan kebiasaan. Apa kebiasaannya? Dengan itulah dia akan dimatikan. Maka mudah-mudahan mulai malam hari ini kita buat kebiasaan yang baik. Amin kan sama-sama. Amin. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Semoga hidup kita pindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, kepada kebaikan yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Begitu capek kita baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Besok bangun lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu buat baik lagi, buat baik lagi, buat baik lagi, buat baik lagi. Siapa yang kita harapkan balasannya? Dari Allah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kalau berharap, berharaplah hanya kepada Allah. Kita ulang lagi yang terakhir. Dan kalau berharap, berharaplah hanya kepada Allah. Mungkin baik kesudahannya atau pasti baik kesudahannya kalau berharap kepada Allah? Insya Allah. Pasti baiknya. Karena kalau sudah Allah memastikan, kalau makhluk memungkinkan kemungkinan. Tapi kalau sudah Allah, Insya Allah. pasti niscaya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Senang sekali bisa dipertemukan oleh Allah di ruangan Masjid Iman yang luar biasa ini. Anak kami 1, 2, 3, 4 itu lahir di Pekanbaru. Tapi anak 5, 6, 7, 8, 9. Anak 1, 2, 3, 4 itu lahir 1, 2, 3, 4, 5 itu di Pekanbaru. Anak ke 6, 7, 8, 9 itu lahir di Mutiara Kudus. Jadi memang kalau kami menunggu kelahiran anak kami sholat di sini. 10, 11, 12 kan? Oh. Perjuangan akan terus dilanjutkan. Ya. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi ilmunya sudah disampaikan. Nah, tinggal mengamalkannya kita sama-sama. Nah, yang ngomong ini belum tentu bisa lebih baik dari jamaah, belum tentu. Tapi kita sama-sama. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Ada rezeki bersobok balik.